Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue akan bahas tentang pertandingan yang spektakuler menurut gue luar biasa ditunjukkan oleh Timnas Indonesia, yaitu pertandingan tadi malam, yaitu Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Kuwait. Ya, seperti kita tahu bahwa Timnas Kuwait ini merupakan tim tuan rumah dari kualifikasi Piala Asia 2023. Dan semua memang sebelum pertandingan ini itu mengunggulkan si Kuwait dan juga siapa ya? Yordania. Yordania untuk lolos karena kedua tim ini bisa dikatakan dua tim yang memang sangat diunggulkan karena berasal dari Timur Tengah. uh, Tim dari Asia Tenggara itu memang kelihatannya di underestimate karena ya secara rekor lah, track record, dan itu memang wajar aja kalau menurut gua karena kualitas, kalau nggak salah Asianya Jepang, Korea itu paling pertama, ya kedua ya Asia Tengah itulah, ya Asia Timur Tengah itulah maksudnya, kayak kayak Iran, kayak Irak gua nggak tahu, Iran nih itu, setahu gue sih Iran ya. Dan Yordania juga termasuk, walaupun di bawah Iran tapi ya termasuk jajaran itu. Lalu kita mulai dulu dari starting line up. Indonesia bermain dengan 5-3-2 ya. 5-2-3, yaitu dengan Elkan Bagot, Rido dan juga Farhdudin. Di belakang, di kedua back sayap itu ada Irianto dan juga seorang Pratama Arhan. Ya, ini dua pemain yang memang bermain pada saat melawan Bangladesh. Kita tahu Asnawi waktu itu cedera ya. Jadi mungkin itu diistirahatkan, dimasukkan baru babak kedua. Jadi mungkin ya karena alasan itu Irianto yang akan bermain di bek kanan. Bukan akan bermain, yang bermain. Terus di tengah itu Kambuaya Klok, di depan ada tiga pemain yang menurut gue punya kecepatan, yaitu Lili Pali, Sadil dan juga Irfan Jaya. Irfan Jaya ini kalau nggak salah sudah lama juga tidak bermain untuk timnas, terakhir kali Piala AFF ya. Jadi praktis kekuatan yang hampir sama dengan di Piala AFF lah. Terus kita ke jalan pertandingan awal-awal itu memang timnas kelihatan kedua tim ini saling berupaya untuk mencetak gol cepat ya. Dalam arti mereka berusaha untuk press, saling menyerang, tapi tidak semulus itu karena kualitas passingnya itu sangat buruk dari kedua tim. Bisa dikatakan beberapa kali kerjasamanya itu gagal, dipotong, atau bisa diantisipasi oleh lini pertahanan. Dan kelihatan Kuwait ini dari awal memang selalu mengincar sayap, selalu mengincar daerah Arhan maupun Irianto. Lebih sering mungkin Arhan karena di situ Arhan itu kan sering maju ya. Dalam strategi 5-2-3 ini fullback ini peran penting, dan Kuwait ini mengincar sisi dari Arhan, dan gaya bermainnya itu praktis hampir selalu sama, textbook lah istilahnya, yaitu dari sayap crossing, sayap crossing, sayap crossing. Dan kalau itu sesekali mungkin shooting dari jarak jauh, sesekali mungkin true ball, long ball. Dan itu mereka lakukan berkali-kali, dan berkali-kali juga gagal. Mungkin ada 1-2 momen di babak pertama itu berhasil, dan lebih banyak di babak kedua nanti. Tapi itu nanti gue bahas. Nah, dari Indonesia bermain seperti yang gue bilang 5-3-2, dan mereka selalu meninggalkan 4 pemain di belakang. Itu yang penting. Ketika mereka menyerang, mereka selalu meninggalkan 4 pemain di belakang. Entah itu 3 center back bersama dengan salah satu fullback, atau salah satu Mark Klok maupun Kambuaya itu turun. Ya, ketika build up itu mereka selalu lakukan itu. Dan itu berbuah. Mereka punya pemain yang mengantisipasi serangan balik. Nyaris si Kuwait itu nggak dapat serangan balik sama sekali. Ketika Indonesia menguasai bola, dan ketika Indonesia misalkan kehilangan bola nih, lagi menyerang, Kuwait itu pasti long ball, dan 99% itu bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Dan itu gue rasa Sintayong sudah mengantisipasi itu. Bahkan long ball crossing itu Sintayong gue rasa sudah paham, sudah istilahnya sudah wanti-wanti nih ke pemainnya. Tapi ternyata kecolongan. Memang kecolongan terlebih dahulu, walaupun sebelum itu beberapa kali dapat peluang juga Indonesia, dari Sadil, dari Lili Pali, dari Klok 2 kali dari jarak jauh. Jadi yang kekurangan memang dari timnas Indonesia babak pertama adalah finisher. Memang kita tahu masalah dari timnas ini apa sih? Yang itu dibilang juga oleh Sintayong, bahwa timnas kekurangan seorang penyerang tengah yang ganas, yang juga bisa efektif, yang juga bisa memberikan gol demi gol di pertandingan.
di setiap pertandingan. Nah, itu yang di timnas dia miliki, ya. Dan mereka tidak bermain dengan striker, bahkan di babak pertama mereka bermain dengan false nine. Lili Pali di sana. Nah, Lili Pali juga terisolir karena selalu ditempel, selalu dimarking oleh 1-2 pemain Kuwait. Yang jelas secara postur kalah Lili Pali, tapi Lili Pali ini kan juga sebagai playmaker biasanya bermain di Bali. Jadi kita juga nggak bisa nyalakan Lili Pali karena ya dia harus menjalani peran baru, dan kelihatan killer instingnya itu tidak ada Lili Pali ini. Dia beberapa kali mendapatkan peluang tapi dia milih passing, dia milih tekuk-tekuk lagi. Ini memang ciri khas dari playmaker ya. Jadi kita juga tidak bisa salahkan. Babak pertama juga beberapa peluang ya dari timnas itu harusnya bisa menjadi gol. Tapi akhirnya kebobolan dulu. Beruntung setelah itu langsung ada long ball dari Klok dan Irianto, luar biasa. Kita lihat bagaimana dia masuk dari celah lini belakang dan akhirnya penalti. Layak penalti for sure. Itu dihajar ya itu Irianto. Jadi layak sekali penalti. Satu-satu Mark Klok juga bisa mengeksekusi dengan sangat tenang karena pressure benar-benar ada di Indonesia. Beruntung Indonesia bisa cetak gol cepat setelah mereka tertinggal. Padahal sebelum itu Indonesia cukup menguasai pertandingan dan cukup mendapatkan banyak peluang. Istilahnya berada di atas angin lah. Tapi mereka kebobolan, beruntung mereka langsung bisa bangkit. Dan gol 1-1 itu menurut gue membuat Indonesia mentalnya itu kembali terjaga, kembali terbangun. Ya, hampir bisa menjadi malapetaka jika mereka tidak bisa mencetak gol cepat. Tapi mereka bisa cetak gol cepat. Itu yang menurut gue sangat-sangat penting dari timnas Indonesia. Di babak kedua, tim Sintayong langsung memasukkan Witan dan juga seorang Rafli menggantikan Lili Pali dan juga seorang Irfan Jaya. Di menit 47-48 langsung berbuah sebuah trupas dan kemelut ya, memang agak kemelut, agak beruntung juga bagaimana bola itu dapat ke Witan. Tapi kita harus apresiasi bahwa kembali lagi mereka lakukan itu karena mereka press, mereka memberikan tekanan lewat speed, lewat intensitas tinggi kepada lini pertahanan dari Kuwait, sehingga mereka melakukan kesalahan mistake yang akhirnya Rahmat Irianto bisa mencetak gol kedua lewat sebuah scrimmage tadi dan membuat Indonesia berbalik unggul 2-1. Setelah itu apa yang terjadi? Kuwait ini sepertinya, kalau gue bilang, Sintayong juga tidak bodoh, dalam arti dia memberikan ekstra mungkin peringatan di paruh babak pertama ya. Mereka masih kecolongan lewat crossing, dia mungkin memperingati lagi ya, lu harus tutup lah, lu seperti yang udah dilatih. Dan di babak kedua praktis setelah Indonesia unggul, Kuwait ini mencoba dengan segala caranya itu ya dengan variasi yang tidak sama sekali berubah dari babak pertama, yaitu dengan crossing. Ya, beberapa kali memang cukup kelihatan berbahaya, tapi kembali lagi itu yang membuat timnas Indonesia bisa menahan serangan-serangan dari Kuwait karena serangannya itu begitu textbook, yaitu dari crossing. Dan kita masih punya Elkan Bagot, Rido, Fahrudin, bahkan Irianto yang membantu untuk masuk duel-duel udara. Ya, jadi praktis Kuwait menurut gua kalah dari segala sisi. Mungkin dari ball possession mereka menang, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan Indonesia sangat layak menang. Indonesia menguasai pertandingan. Bahkan dengan tidak menguasai ball possession, Indonesia menguasai pertandingan. Kenapa? Karena mereka membuat Kuwait ini mati kutu. Mereka membuat Kuwait ini kebingungan dalam mencari celah lini pertahanan Indonesia. Dan akhirnya ujung-ujungnya long ball, ujung-ujungnya crossing. Dan itu yang menurut gue sangat berhasil dilakukan oleh Sintayong. Gue juga mempertanyakan pertama-tama, kenapa sih dia harus main bertahan 5-2-3 seperti yang ada di formasi. Ternyata itu works gitu, dengan bagaimana mereka bisa bermain mengandalkan speed dengan permain yang mobile di lini depan mereka, tidak terpaku oleh satu posisi, saling berotasi dengan Arhan yang sangat maju dan serangan-serangan kejutan dari Mark Klok yang membantu serangan dengan sangat baik. Nah, ini yang gue bilang ini kecerdasan dari Sintayong. Dan ini menjadi kemenangan dari Indonesia melawan tim Timur Tengah sejak 2011. 12 tahun setelah kita menang pas lawan Palestina. Indonesia tidak pernah menang lawan tim Timur Tengah, dan Sintayong bisa membawa timnas untuk menang di kualifikasi Piala Asia, di turnamen yang resmi, bukan di friendly match. Nah, ini yang orang tuh nggak lihat gitu. Orang banyak mengkritik Sintayong karena gagal di SEA Games, karena gagal di AFF menurut mereka. Tapi menurut gua kembali lagi Indonesia sama sekali tidak gagal.
Ya, sama sekali tidak gagal dalam arti Sintayong tidak gagal. Sintayong sudah melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Tapi kembali lagi, yang mau ini tim pemainnya, mau apa enggak bermain dengan gayanya Sintayong. Mau tidak punya mental fighting spirit bahwa mereka itu sama dengan yang lain. Tidak berada di bawah level mereka. Tidak berada di level tim-tim lain. Itu kan yang harus diubah mindsetnya. Dan itu sudah dibilang oleh Sintayong di latihan, seperti yang gue bilang di preview. Ya, jadi sarannya itu harus pemainnya ini memang harus memiliki mental yang bagus. Tidak boleh istilahnya sebelum bertanding ya kita lawannya berat banget, kita sulit lah untuk menang. Nggak boleh gitu. Selama lu masih main dengan 11 lawan 11 dengan bola yang sama di lapangan yang sama, lu masih punya peluang. Semuanya 50-50 menurut gua. Nah, itu yang menurut gua sangat berhasil tadi malam. Mereka benar-benar menguasai. Di babak kedua juga mereka tetap gempur, walaupun secara stamina kita lihat di babak kedua ini dua-duanya ini mulai drop ya, mulai salah passing, mulai salah kontrol. Larinya juga udah mulai jogging-jogging. Jadi itu nggak ada masalah menurut gue selama Indonesia bisa mengontrol emosi, karena itu yang sulit dilakukan. Kambuaya dan sebagainya itu seringkali termakan emosi. But mereka sudah melakukan yang terbaik di pertandingan ini. Mereka tidak terpancing emosi, mereka bermain dengan clean, mereka bermain dengan baik, mereka bermain dengan fighting spirit yang besar. Dan itu yang menurut gue sangat-sangat harus dihargai kepada Sintayong dan juga para pemain di pertandingan kali ini. Oke, kalau seperti ini terus kita nggak tahu ke depannya, mungkin nanti lawan Yordania itu bisa menjadi kunci apakah timnas bisa lolos ke babak selanjutnya, yaitu Piala Asia. Karena kita tahu Yordania itu menang 2-0 lawan Nepal. Jadi mereka peringkat 1, Indonesia peringkat 2. Kalau Indonesia bisa menang, gua rasa satu tiket ke Piala Asia sudah ada di tangan kita. Oke, kita terus dukung timnas. Jangan lupa di subscribe, like, dan share konten ini. Salam sepak bola.